Kamila. Saya Chandra, Ibu. Di sini kami ingin mewawancara Ibu berkenaan dengan tugas kami di modul 3.1 untuk dalam materi tentang nilai-nilai pengambilan keputusan berbasis pendidikan universal. Jadi kami di sini Bu, nanti ada yang diwawancarai, bantuan mohon waktunya ya Bu ya. Ya mungkin dari kami siapa yang akan berkata dulu? Boleh izin Bu ya. Baik Bu. Dengan izin boleh memperkenalkan diri dan kamera. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Kartini, Kepala Sekolah SMK Negeri 30 Jakarta. Mantap, luar biasa. Oke Bu, baik, maaf ya Bu mengganggu waktunya nih. Kami ada tugas sedikit untuk wawancara Ibu dalam pengambilan keputusan. Tentunya saya tahu Ibu sudah pengalaman untuk bagaimana mengambil keputusan dan apa yang harus dilakukan. Ini sedikit-sedikit aja ya Bu. Nah, yang mau saya tanya nih Bu ya, ketika selama ini Ibu mengambil keputusan ya Bu, itu kan ada kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral. Jadi kalau bicara dari etika itu pengambilan keputusan, ada satu pengambilan keputusan di satu sisi kita harus melihat kebutuhan murid, di satu sisi memperhatikan rasa keadilan dan kasihan. Terus kalau rujukan moral ini apa ya? Kalau rujukan moral ini seperti benar atau salah seperti itu. Jadi menurut pengalaman Ibu nih yang merupakan dilema etika kira-kira Ya baik, terima kasih Pak Chandra, Pak Chandra, Bu Lina dan Bu Lia. Ya, untuk mengambil keputusan dilema etik, ya, dilema etik dan rujukan moral. Ini untuk siswa dan guru juga ya, iya, bisa untuk benar. peserta didik, bisa juga untuk guru. Saya biasanya lihat dulu situasinya seperti apa. Ya, kemudian jadi kita identifikasi dulu terlebih dahulu apa masalahnya, gitu ya. Jadi masalahnya seperti apa. Kemudian kembali lagi dari masalah itu kita lihat juga aturannya bagaimana, ya. Jadi kalau memang kita juga tidak bisa melanggar aturan atau regulasi. Gitu. Kalau misalnya aturannya seperti itu, ya mau tidak mau kita harus ikut aturan untuk memutuskan keputusan itu. Jadi meskipun itu dilema etik yang kasihan antara kasihan dan keadilan ya, kasihan dan keadilan seperti itu. Dan kemudian juga biasanya kita juga berkoordinasi, berkolaborasi dengan manajemen dan lain. Jadi saya juga tidak memutuskan sendiri, tapi juga saya juga menerima masukan-masukan dari yang lain. Dan terutama itu tadi, kita juga harus sesuai dengan aturan. Berarti yang saya dapat nih ya rutinnya ada identifikasi, terus masalahnya gimana, ya kan, melihat kebutuhan murid, kalau di murid, kalau di guru-guru seperti apa begitu. Ya baik, makasih sekali. Pertanyaan kedua nih Bu ya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Bu, dan sama-sama mengandung nilai kebajikan gitu Bu. Bisa juga ya. Iya benar. Tapi bagaimanapun juga kan harus ada keputusannya. Iya. Gitu ya. Jadi untuk memutuskan hal-hal yang seperti itu memang nggak gampang gitu. Jadi kita juga harus menggali lebih dalam lagi permasalahannya seperti apa. Kemudian juga kita juga harus menghadirkan orang-orangnya, gitu ya, menghadirkan orang-orangnya, kemudian juga mengidentifikasi tadi permasalahannya seperti apa, baru kita putuskan yang terbaik, gitu, tentunya ya, yang terbaik dan tentunya juga sesuai dengan aturan. Kembali lagi harus sesuai dengan aturan, ya. Ya oke, saya dapat nih ya Bu, jadi ditelaah, terus menghadirkan orang-orangnya sesuai dengan aturan atau bagaimana. Oke, baik. Kecuali ya Bu, sebelum keberi nanti pindah ya Bu. Oke, baik.
langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan nih Bu selama ini nih Bu? Ya tadi yang dari awal sudah disampaikan ya, kita identifikasi dulu permasalahannya, kemudian kita cari, kemudian kita telaah, kan, kemudian kita diskusikan bersama-sama, kemudian berkolaborasi tentunya, itu kan mendapat masukan dari kalau saya di sini biasanya kan saya punya tim ya, punya tim manajemen, berarti kita diskusikan bersama tim manajemen, kemudian kita cari yang terbaik, ya, yang terbaik dan tadi sesuai dengan aturan kembali lagi ke aturan yang seharusnya ya. Lanjut ya? Ya lanjut silakan Baik Ibu. Ibu, kan kita ketahui kalau kira-kiranya kalau di sekolah ini kasusnya itu lebih banyak mana di etika atau di apa sih rujukan moral ya. Selama saya di sini nggak banyak sih ya saya menghadapi dilema etik dan dilema rujukan moral. Paling ya hanya 1-2 kejadian ya gitu. Untuk murid juga kayaknya hanya nggak banyak ya, sekali ya, guru juga begitu juga. Ada sih, ada kejadian tapi nggak terlalu sering. Baik. Nah, dilema etika itu kan seperti kita ketahui itu banyak ya, jenisnya ada tadi yang Ibu sebutkan, ada keadilan dengan kasih sayang, kemudian individu lawan kelompok, kemudian jangka panjang dan jangka pendek. Jadi, Ibu, kalau yang banyak terjadi sepertinya di sini apa sih yang keadilan dengan ini ya, kasih sayang ya Bu ya gitu ya. Betul tidak Bu? Ya biasanya keadilan rasa kasih sayang itu ke peserta didik ya biasanya, ya kan. Kemudian juga ada sebagian juga guru juga nggak pernah sih, ada kayaknya sekali pernah gitu kan. Ya, kemudian untuk rujukan moral itu berarti kan ini ya apa sih? Salah Salah sepertinya sedikit ya. Mungkin bisa salah satu contoh gitu Bu yang contoh keadilan dan kasih sayang gitu ya, mungkin ada di siswa di yang biasanya terjadi di sini. Kalau untuk peserta didik misalnya contohnya ya rasa keadilan dan kasih sayang itu misalnya yang terlibat tawuran ya kan, terlibat tawuran di satu sisi ketika kita ingin mengambil keputusan untuk peserta didik tersebut kan kalau mengeluarkan atau mencabut gajinya itu kan apa kita ada rasa kasihan kan. Sementara apa namanya keadilannya, kalau keadilan kita harus mengikuti aturan ya kan, aturannya kalau yang tawuran harus lepas KJP-nya itu contohnya. Kalau guru misalnya contohnya antara individu dan kelompok misalnya kan, misalnya salah satu orang guru ditugaskan untuk mengelola apa namanya atau di sekolah, sementara dia juga punya kepentingan untuk dirinya sendiri gitu kan, berarti kan dia lebih mementingkan individunya sendiri, dirinya sendiri, atau untuk kelompok di sini berarti untuk sekolah gitu kan. Nah, keputusan yang sudah diambil tersebut apakah dianggap sudah efektif atau belum? Selama ini sih alhamdulillah apa yang sudah saya putuskan itu berjalan dengan baik ya. Jadi tidak ada yang merasa dirugikan atau merasa disudutkan atau didiskreditkan gitu kan, karena kita mengidentifikasi ya kan, melihat permasalahannya, berdiskusi ya kan, berkolaborasi gitu. Jadi saya juga tidak memutuskan sepihak gitu. Jadi berdasarkan masukan dan Di dalam Ibu mencoba untuk mengambil keputusan yang terkait dengan dilema etika, kira-kira apa tantangannya Bu? Tantangannya sih ya itu tadi, bagaimana kita mengelola
kita ya, mengelola perasaan kita ya. Kalau sudah emosi, Ah, kita selesai. Iya, Tapi itu itu untuk pengelolaan punya kasih sayang. gitu. Jadi itu tantangan seperti itu. Tapi kan kalau sebagai pimpinan kita harus mengesampingkan, ya kan? Harus mengesampingkan perasaan, emosi dan sebagainya. Itu supaya keputusannya bisa yang terbaik. Iya, iya. Nah, apa di dalam ini kan seringkali kita ragu ya Bu ya dalam pengambilan keputusan. Ternyata setelah kita evaluasi keputusan kita yang kita ambil itu kurang tepat gitu. Jadi sebenarnya sebaiknya langkah apa Bu yang harus dilakukan itu agar kita tidak ragu, kemudian keputusan yang diambil pun tepat dan sekiranya tidak merugikan orang banyak gitu. Ya itu tadi kembali lagi ke awal gitu ya. Kita jangan terburu-buru ketika memutuskan sesuatu hal yang tadi dilema etik, rujukan moral, karena itu juga kan perlu kewaspadaan kita sebagai pimpinan gitu untuk memutuskan sesuatu yang itu kan sangat sangat sulit gitu. Jadi diusahakan betul-betul sebelum memutuskan keputusan yang terbaik itu kan diolah dulu gitu kan, dibicarakan dulu ya, dari awal saya didiskusi dulu, digali dulu, dikomunikasikan dulu, didiskusikan dulu ya kan. Ada masukan-masukan dan sebagainya. Kalau perlu mungkin kita kalau memang itu terlalu berat kita bisa mendatangkan ahlinya gitu kan untuk memberikan masukan kepada kita kan. Seperti itu kalau memang itu perlu. Tapi selama ini sih nggak sampai mendatangkan. Terima kasih. Silakan Bu ya. Iya, ini kan tadi Bu saya dengar Ibu dalam penyelesaian masalah itu udah bagus banget ya, sudah ada identifikasi, ada menggali, ada mentelaah, sampai dengan diskusi tadi dengan manajemen itu kan ya. Dari faktor-faktor tersebut pasti kan kita ada kendala ya Bu ya. Nah di sini yang saya tanyakan ada tidak ya Bu seseorang atau faktor-faktor lain yang selama ini yang memudahkan Ibu dalam membantu memutuskan suatu keputusan dari kasus atau dilema di sekolah ini? Ya dalam yang memberikan kemudahan kepada saya dalam memutuskan itu, alhamdulillah saya punya tim yang sangat solid gitu kan, tim yang bisa diandalkan gitu. Jadi ketika saya memutuskan sesuatu ya saya terasa ringan kan, karena tim saya sudah betul-betul kuat gitu, sudah betul-betul solid gitu, dan seperti itu sih. Ya, jadi artinya kita kalau seandainya kita sebagai pemimpin pembelajaran, di mana suatu pimpinan itu memutuskan sesuatu jangan hanya sendiri gitu ya kan? Kita perlu memerlukan orang-orang di sekitar kita, di mana untuk diskusi dan memutuskan suatu kasus apalagi dilema etika sekarang ini. Ya Bu, yang terakhir nih Bu, dari semua hal yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa sih Bu yang dapat Ibu petik dari pengalaman, dari pengambilan keputusan di dilema etika ini? Apalagi saya melihat status Ibu itu sepertinya kepala-kepala yang istilahnya sudah sebagai contoh ya Bu ya, dari calon-calon kepala sekolah yang lain dan kepala sekolah yang baru gitu Bu. Contoh buat kami juga. Iya betul Bu. Jadi dari pengalaman yang sudah saya jalani itu tadi, berarti pentingnya kita itu bisa berkolaborasi ya. Kemudian pentingnya juga kita harus bisa mengendalikan emosi ya. Penting juga kita harus selalu mengikuti aturan kan, seperti itu. Kemudian sangat penting juga ketika memutuskan sesuatu itu jangan mengambil keputusan secara sendiri, tetapi kita juga perlu ada masukan kan, ada kolaborasi ya, ada berdiskusi. Kalau perlu kita juga datangkan ahlinya atau konsultasikan dulu. Misalnya saya
saya sebagai kepala sekolah, saya kan punya atasan, saya konsultasikan dulu kepada pengawas misalnya, ya, kemudian kepada apa namanya Kasudin dan sebagainya. Jadi jangan sampai ketika kita mengambil suatu keputusan itu akhirnya saya sendiri yang disalahkan lagi. Iya. Tapi kalau keputusannya berdasarkan kesepakatan secara bersama, itu menghasilkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi kalau saya ambil kesimpulan dari pernyataan Ibu dari awal sampai akhir bahwa keputusan yang diambil ini harus berpihak pada muridnya Bu ya, serta harus dapat dipertanggungjawabkan. Ya seperti itu ya Bu ya. Dan satu lagi harus adanya Kolaborasi. kolaborasi, diskusi dengan apalagi seorang pimpinan, diskusi dengan tim manajemen, ya kan, ada atasan dan institusi yang di atasnya. Dan jangan lupa memutuskan suatu permasalahan itu harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Aturan kan, iya benar. Karena kan itu akan melanjut kepada jangka pendek dan jangka panjang sesuai yang kita pelajari di modul 3.1. Berarti itu modulnya udah dikuasai dong. Tinggal nanti pelaksanaan aplikasinya ke depan. Aplikasikannya. Iya benar. Kalau dari teori-teori itu agak sulit. Ya kan untuk aplikasinya. Iya, artinya praktek sama keputusan ya. Iya benar. Kalau teori sudah ngomong. Jadi dengan melihat seperti ini, mendengar seperti ini, banyak pembelajaran yang harus kita ambil, gitu ya, bahwa yaitu pengambilan keputusan ini harus melihat nilai-nilai yang kita pegang yang pertama. Nah kemudian yang tadi juga saya sudah utarakan memang di sini yang saya lihat sih itu sudah berpihak pada murid gitu ya. Itu intinya ya pada murid. Seperti itu. Terima kasih Ibu Tini atas waktunya, kesempatan kita sebagai calon CGP. Semoga kita dapat menerapkan, mengaplikasikan mengaplikasikan semua apa yang didapat dari pendidikan calon guru penggerak di sekolah sehingga kita bisa membawa perubahan ke arah positif. Amin. Ambil yang baiknya dari saya, buang yang tidak baik. Oh, baiknya baik, baiknya banyak. Justru baiknya banyak. Baiknya, terima kasih Bu Tini ya. Mudah-mudahan lulus ya. Amin. Penggerak, setelah menjadi guru penggerak nanti ikut seleksi kepala sekolah. Ya kan? Jadi menggantikan yang sebentar lagi pensiun. Siap Bu, terima Siap, Bu. kasih. Terima kasih banyak. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat siang Pak. Mengganggu waktunya, saya Chandra, CGP calon guru penggerak angkatan 9. Mengganggu waktunya di sini untuk wawancara tentang pengambilan keputusan. Ya, baik, Ini boleh kenalkan diri dulu Pak? Ya, nama saya Komarudin, Kepala SMK Muhammadiyah 7 Jakarta. Baik, terima kasih ya Pak. Baik, ini saya langsung aja ya Pak. Ya, boleh, silakan, Oke. Pak. Ini kan selama ini saya tentu yakin Bapak ini sudah sering mengambil keputusan ya Pak ya. Ya. Bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, Pak? biasanya Gimana? kita identifikasi awal Pak permasalahan itu, kita pelajari masalahnya, mempelajari akar masalahnya, sehingga kita bisa menentukan masalah ini berkaitan dengan tadi ya dilema etika atau bujukan moral tadi. Jadi yang kita lakukan adalah identifikasi dulu permasalahan itu. Oh, jadi identifikasi ini masalahnya seperti Ya, apa, betul, bagaimana? Oke, baik Pak. Apalagi yang berhubungan dengan murid Ya, ya, artinya betul, itu betul. yang diutamakan Ya, ya betul, Pak ya, betul, kebutuhan betul. muridnya gitu. Betul, Oke, betul, baik. Nah baik lanjut Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus ada dua kepentingan yang sama-sama benar Ya. atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Biasanya kalau mengambil keputusan itu kita musyawarahkan Pak. Musyawarahkan. Dengan tim ya, kita Iya. panggil dari masalahnya itu kita cari informasinya, kita panggil yang terkait ya, wali kelas, BK, siswaan, wakil ya. Kami tim ini mempelajari permasalahan ini, kita bermusyawarah tentang permasalahan ini sehingga kita bisa memberikan keputusan yang tepat dan bijak. Yang kita lakukan. Jadi langkah-langkahnya adalah kita melakukan musyawarah itu langkah awalnya ya. Setelah kita identifikasi kita lakukan musyawarah. Oh iya berarti nilai-nilainya di sini ya. Nah Betul. selanjut
langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan Ya. selama ini, Pak? Yang kami lakukan pertama kita mempelajari dulu permasalahan tadi ya. Mm-mm, Setelah itu permasalahannya. kita cari pihak-pihak yang terkait ini siapa saja yang berkaitan dengan permasalahan itu. Oh, pihak yang Ya. terkait, pihak yang Entah relevan korban, ya. atau Iya, siapapun benar-benar. yang terkait ada kaitan dengan permasalahan ini pasti kita akan identifikasi dulu ya. Iya, iya. Nah, setelah itu kita cari informasi-informasi Cari informasinya, ya. berkaitan dengan masalah tadi gitu, bukan cuma dari satu pihak tadi, dari berbagai pihak, berbagai sudut pandang. Oh Sehingga iya. kita bisa mengambil keputusan ini dengan tepat. Hmm, Nah, setelah kita cari semua informasi, sumber-sumber informasi itu, iya. baru kita rangkum, kita musyawarahkan di tim. Di Nah, tim ini baru memusyawarahkan hasil dari temuan dari tadi, informasi tadi, kita rangkum semua, kita musyawarahkan, baru kita ambil keputusan yang terbaik. putusannya yang Iya, terbaik, yang tidak merugikan salah satu atau kedua belah pihak. artinya kan berdasarkan fakta-fakta Betul, yang betul, relevan, betul, ya kan, betul. yang kayak muridnya Ya, betul, mana, betul, terus betul. dari pihak guru, Betul, betul, gitu. Jadi betul. banyak dari seperti yang Bapak katakan, Iya. dari banyak pihak begitu Iya, ya, Pak. betul, betul, Oke, betul. oke, baik. Nah, selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Yang paling efektif dalam pengambilan keputusan adalah musyawarah tadi. Musyawarah. Ya, kita harus banyak mendapatkan masukan dari tim ya untuk bisa memberikan sebuah keputusan. Tidak boleh keputusan itu diambil atas keputusan dari pribadi kepala sekolah. Nah, itu yang menjadi efektif ya. Karena memang bisa jadi kepala sekolah pandangannya cuma satu sisi, tapi ada masukan dari guru dari pihak yang lain yang akhirnya bisa memberikan keputusan yang tepat. Oh iya. Oke, jadi istilahnya tetap poinnya ini musyawarah, apalagi menyangkut nilai-nilainya Iya, nih. betul. Ya kan? Karena gini Pak, kalau pengambilan keputusannya, kalau kita bicara dilema, di satu sisi kadang Iya. ada keadilan dan Iya, rasa betul, kasih betul, sayang betul, atau rasa betul. kasihan ya kan? Betul, kadang ada rasa pedulian. Iya, ya, rasa kadang penting peduli gitu kan. Mantap. Atau juga bisa juga kita berkaitan dengan tata tertib yang agak Oh aku ya, iya, tata tertib, peraturan. betul. Iya. Peraturan itu kan bisa harus kita perhatikan juga. Nah, makanya dari berbagai macam sisi itu kita harus banyak masukan dari berbagai pihak juga. Siap Pak. Nah selanjutnya nih Pak, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan nih buat Bapak yang dalam mengambil keputusan? Salah satu tantangan kami adalah perbedaan pendapat dari beberapa guru ya, yang mungkin dari jenjang usia guru atau tadi mungkin pemahaman guru terkait dengan tadi permasalahan etika tadi, yang mereka punya pandangan yang berbeda, sehingga itu bisa menjadi penghambat kami dalam mengambil keputusan. Oke, berarti kepentingan individu Iya, berlawan betul, dengan betul. kepentingan kelompok Betul, gitu betul. kan ya Nah, Pak itu ya? yang jadi Seperti permasalahan. itu. Atau bisa juga dari faktor luar, pihak luar yang mungkin entah LSM atau masyarakat yang mungkin menilai ini berbeda dengan apa yang kami lihat. Tadi kan kalau individu dan kelompok kan bisa jadi kelompok yang di internal sekolah atau Iya. yang di luar. Oh iya, Itu bisa jadi benar. penghambat juga buat kami. Benar. Oke, siap. Nah, baiklah lanjut ya. Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal ya Pak Iya, tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika dan langsung menyelesaikan di tempat, atau memiliki jadwal menyelesaikannya dalam bentuk prosedur seperti apa yang Biasanya tergantung permasalahannya. Kalau memang Oh, permasalahannya tergantung. butuh cepat, maka kita akan berikan keputusan dengan cepat. Tapi kalau memang permasalahan ini kami rasa berat dan kita tidak bisa memberikan keputusan dengan cepat, biasanya kami akan berdiskusi dengan pihak-pihak lain, minta masukan dari pengalaman dari sekolah-sekolah sebelumnya atau guru-guru senior yang memang selama ini mereka terbiasa menangani permasalahan. Nah, biasanya gitu kita selalu tergantung permasalahannya ya, bisa Iya, cepat iya. bisa lama, dan kita tidak ada yang terjadwal dengan rapi ya, tergantung ada permasalahan atau tidak. Oh gitu ya. Luar biasa nih Bapak masih melibatkan kepala sekolah sebelumnya. Iya, alhamdulillah. Betul. Karena kami di sini itu kekeluargaan. Oh, Jadi keluarga gitu. ya bagaimanapun pas sebelumnya pasti mereka punya nilai-nilai positif yang baik yang bisa kita tiru kan gitu. Oh, baik Pak. Tentang luar biasa nih. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Seperti saya sebutkan tadi, kepala sekolah sebelumnya itu bisa menjadi membantu ya dalam mengambil keputusan. Terus juga masukan-masukan dari guru-guru senior ya, Dari itu juga bisa menjadi senior. masukan Iya. buat kami. Atau dari pihak yayasan, karena kami sekolah swasta, pihak yayasan juga bisa menjadi bagian yang mensupport itu gitu. Sehingga itu yang membantu kami dalam mengambil keputusan. Oh, oke, siap. Bapak ini satu lagi ya Pak? Ya, baik. Satu lagi. Nah, dari semua yang telah Bapak sampaikan nih Pak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dan pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Ya, dalam mengambil keputusan itu yang kami pelajari itu bahwa kami harus betul-betul memperhatikan kondisi siswa ya. Kami harus bijak. Tadi rasa peduli yang harus kami tampilkan, karena kita hadapi itu berbeda-beda setiap anak dengan permasalahan juga yang berbeda-beda.
Maka paling utamanya adalah jangan sampai kita merugikan satu atau dua pihak, sehingga keputusan yang kami ambil ini betul-betul keputusan yang win-win solution, yang berbahagia buat semua. Buat semua. Iya. Buat semua. Tidak merugikan atau malah justru bisa jadi menjadi dendam masa depan nanti. Nah, itu yang membuat saya belajar dari banyak ambil keputusan itu, bahwa harus bijak dalam mengambil keputusan dan harus betul-betul tepat ya, berdasarkan hasil musyawarah, bukan dari hasil pendapat pribadi. Baik Pak. Jadi ini setelah saya melakukan wawancara dengan Bapak selaku kepala sekolah Pak, saya juga mempunyai kesimpulan Bapak. Yang pertama, Bapak identifikasi itu masalahnya seperti apa, ya kan? Betul. Setelah Bapak identifikasi, Bapak musyawarahkan, ya kan? Betul. Setelah itu, Bapak melibatkan pihak-pihak Ya. yang terlibat, yang relevan, Iya, betul, kan? betul, Seperti betul. itu. Terus tidak lupa juga yang paling penting Bapak mementingkan kepentingan murid gitu, Iya, yang betul, utama. betul paling utama itu. Seperti itu. Dan satu lagi, kepala sekolah yang terdahulu Iya. tidak dilibatkan. Atau senior ya. Senior ya itu itu. namanya ya. Oke, baik, saya terima kasih sekali nih Pak sudah mengganggu Bapak atas waktunya. Sama-sama. Sehat selalu, Amin, sukses amin, buat amin. Bapak. Terima Terima kasih Pak. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya. Bye.